Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait reproduksi dalam pembelahan sel. Reproduksi dalam pembelahan sel merujuk pada proses di mana sel-sel bereproduksi dengan membagi diri. Dalam konteks pembelahan sel, reproduksi terjadi ketika sel induk membagi diri menjadi dua sel anakan yang memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Ada dua jenis utama pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan bahas mengenai jenis pembelahan meiosis. Meiosis kadang disebut dengan pembelahan redukasi yang menghasilkan gamet. Gamet yang saya maksud yaitu sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Meiosis ini dibagi menjadi dua tahap pembelahan sel yang disebut dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ini memiliki 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan meiosis 2 juga memiliki 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada meiosis 1. Pada meiosis 1, yang pertama ada profase 1. Ini dimulai dengan sel diploid dengan kromatinnya yang mengandung dua sel kromosom yang tersebar dan tidak melingkar satu sama lain. Setelah DNA dan kromatin bereplikasi, kemudian memadat menjadi kromosom X. DNA yang direplikasi dalam kromatin memiliki sepasang kromosom. Nah, dalam proses yang disebut sinapsis, setiap kromosom yang berpasangan dan berkaitan dengan kromosom homolognya ini membentuk yang disebut tetrad. Nah, tetrad ini merupakan 4 pasang kromatid dalam kromosom-kromosom homolog tadi yang berikatan. Kromosom tersebut mengandung informasi genetik yang disebut dengan gen. Nah, gen inilah yang akan diwariskan dari masing-masing orang tua. Dan variasi gen yang terletak di lokasi yang sama pada setiap kromosom disebut dengan alel. Dalam suatu proses yang disebut persilangan kromatid dari setiap kromosom homolog, pertukaran segmen alel disebut juga dengan rekombinasi persilangan yang terjadi secara acak pada setiap kromosom, sehingga menghasilkan kombinasi gen yang berbeda. Hal ini menjelaskan mengapa setiap kromosom gamet secara genetis berbeda dengan gamet-gamet lainnya. Persilangan menghasilkan keragaman genetik dengan keturunannya. Nah, inilah sebabnya mengapa anak-anak berbeda dari orang tua kandungnya serta dari saudara kandungnya. Kembali lagi ke profase 1, membran inti menghilang dan sentriol berpindah ke ujung yang berlawanan dari gamet tersebut. Serat sel dan gelondong menyebar keluar. Nah, selanjutnya kita beralih ke fase metafase 1. Pada fase ini kromosom homolog berbaris di ekuador dan berbaris pada serat gelondong dari arah yang berlawanan. Selanjutnya pada fase anafase 1, yaitu serat gelondong memisahkan kromosom homolog setiap tetrad dan menariknya ke arah sel yang berlawanan. Kemudian pada fase telofase 1, ini kromosom 1 dari setiap pasang homolog pada arah yang berbeda, namun setiap kromosom masih terdiri dari sepasang kromatid. Nah, perlu diingat bahwa setiap kromosom kromatid yang berpasangan tidak lagi identik karena pertukaran alel yang terjadi pada saat perpindahan silang. Kemudian serat gelondong menghilang dan sel mereformasi membran inti di sekitar kromosom. Akhirnya terjadi sitokinesis.
Dan fase meiosis 1 ini berakhir dengan 2 sel haploid yang berbeda secara genetis. Setiap sel haploid hanya berisi satu pasang kromosom yang terdiri dari 2 kromatid yang berpasangan. Selanjutnya kita beralih ke meiosis 2. Dengan kedua sel yang tidak seperti meiosis 1, DNA tidak bereplikasi sebelum meiosis 2 dimulai. Pada profase 2, ini membran inti menghilang dan serat gelondong menyebar dari 2 set sentriol yang berpasangan. Pada metafase 2, kromosom setiap sel berbaris di ekuador dan menempel serat gelondong dari kedua arah. Pada anafase 2, kromatid dari masing-masing kromosom ini berpisah dan berpindah ke arah yang berlawanan. Begitu kromatid berpisah, mereka disebut kromosom. Dan akhirnya pada tahap telopase 2, serat gelondong larut atau menghilang. Dan membran inti terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis di kedua sel. Meiosis 2 ini berakhir dengan masing-masing 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik mengandung 1 kromosom. Itulah penjelasan terkait pembelahan meiosis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.